فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kita, qiraah kita pada kitab Qawaidu At-Tauhid, dan sekarang kita masuk kepada kaidah yang ke-40 dari kaidah Tauhid Al-Uluhiyah. Kaidah yang ke-40 yaitu man dzabaha li ghairillahi, siapa orang yang menyembelih untuk selain Allah, ta'abbudan dalam rangka beribadah, wa ta'ziman dan pengagungan ya kepada selain Allah tersebut, faqad asyraka, maka dia telah berbuat kesyirikan. Asyirkal akbar, dengan kesyirikan yang besar. Siapa orang yang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka ta'abbudan, ya beribadah, wa ta'ziman pengagungan, maka dia telah berbuat kesyirikan dengan syirik yang besar. Wadzalika, yang demikian itu, li'anna adz-dzabha aqsam, karena menyembelih itu ada beberapa macam, ada beberapa bagian. Al-awwal, yang pertama, adz-dzabhu syirkiyyu, itu penyembelihan yang syirik. Wa huwa, yaitu an tazbaha, engkau menyembelih, li ghairillahi, untuk selain Allah, biqasdi ta'zimihi, dengan tujuan mengagungkannya, wa ta'abbudi lahu, dan menghamba kepadanya. Ay anta ta'abbada, maksudnya engkau adalah menghamba, lil madzuhi lahu, kepada yang yang hewan itu disembelih untuknya, min dunillah, yang selain Allah azza wa jalla. Fahadha huwa alladhi yu'tabaru sarfuhu li ghairillahi syirkan. Maka ini adalah yang dianggap, artinya sembelihan yang seperti ini, yang dianggap memalingkannya kepada selain Allah, syirkan, sebagai sebuah kesyirikan. Wa amma dzabhu, adapun menyembelih, li ikramid dhaif, untuk menyambut tamu, ya. Jadi ada tamu, kita menyembelih untuk nanti disuguhkan dagingnya kepada tamu tersebut. Fa innahu ma'murun bihi syara'an, maka yang seperti ini diperintahkan secara syariat. Imma amra ijabin, ada kalanya perintah wajib, au amra istihbabin, atau perintah anjuran.
Liqaulin Nabi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman ibn Auf, kepada sahabat Abdurrahman ibn Auf, aulim walau bisyatin. Ya, bikinlah walimah dengan menyembelih, walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Jadi dia nyembelih dalam rangka untuk menyambut tamu yang datang dalam walimahnya. Ini tentu dianjurkan oleh syariat yang seperti ini. Wa amma dzabhu biqasdil istimta'i bil lahmi, adapun menyembelih dengan tujuan bersenang-senang dengan memakan daging, fa hadza mubahun, maka ini juga mubah. Jadi nyembelih untuk apa? Untuk makan dagingnya, untuk jual daging, ya. Itu tentu diperkenankan untuk dia dagang. Maka ini jelas mubah. Fadzabhu alladhi yu'tabaru syirkan, maka nyembelih yang disebut atau dianggap sebagai kesyirikan, huwa ma qasada bihi sahibuhu, yaitu yang dimana penyembelihnya, ya pelakunya memaksudkan dengan sembelihannya tadi ta'zimal madbuhilah, mengagungkan yang hewan itu disembelih untuknya, wa ta'abbud lahu, wa ta'abbuda lahu, dan beribadah kepadanya. Bihadza dzabhi, dengan sembelihan ini. Wa daliluhu, dan dalilnya adalah qaulullah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu, dan menyembelihlah juga hanya karena Rabbmu. Fakhassallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla mengkhususkan fi hadhil ayati, di dalam ayat ini, fasalli li rabbika wanhar, a'zamal ibadataini. Allah khususkan azza wa jalla di dalam ayat ini a'zamal ibadataini, dua ibadah yang paling agung. Al-maliyati, ibadah harta, wahiyya adzabah, yaitu menyembelih, wal badaniyati, dan ibadah badan, wahiyya as-salah, dan dia adalah salat. Fakama annahu la yusalli illa lillah, sebagaimana seseorang tidak diperkenankan salat melainkan hanya karena Allah dan untuk Allah, fakadzalika la yanharu wa la yadhbahu illa lillah. Demikian juga tidak boleh menyembelih, yanhar ini nyembelih onta ya, berdiri itu nahar, wa la yadhbah, dan menyembelih hewan yang lain dibaringkan. Kalau yadhbah ini dibaringkan, kalau yanhar ini berdiri. Illa lillah, kecuali karena Allah juga. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, dan demikian juga firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakan, sesungguhnya salatku, nusukku, nusuk ini adalah sembelihanku, wa mahyaya, dan apapun yang aku lakukan pada kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi, karena Allah, rabbil alamin, Rabb seluruh alam, la syarikalah, tak ada sekutu baginya. Yang di surat Al-An'am ya, 162-163. Faqauluhu, maka firman Allah, nusuki ay dzabhi, maknanya adalah sembelihanku. Fadalla ala anna man dzabaha li ghairillahi faqad ittakhadha ma'allahi syarikan akhar. Maka ini menunjukkan bahwa sesungguhnya siapa orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menjadikan bersama dengan Allah sekutu. Ya, maka dia telah menjadikan bersama dengan Allah ya sekutu, selain Allah sekutu. Nah, ini ya ikhwah, jadi di dalam kaidah ini asy-syekh membedakan ya, mana yang menyembelih di situ adalah kesyirikan, mana yang menyembelih di situ diperkenankan, diperbolehkan. Menyembelih untuk penunggu laut ini jelas dzabhun syirkiyun, sembelihan yang kesyirikan. Ya. Karena apa? Di situ ada apa? Tujuan agar supaya tidak terjadi musibah,
agar supaya penunggu laut tidak marah, agar supaya rizki ya, itu yang semuanya terkait dengan tadbir, supaya tangkapan ikannya jadi tidak sedikit dan seterusnya. Ini kan berarti tadbir. Tadbir itu ada pengendalian, ya, pengendalian. Yang di situ seolah-olah orang ini dia ya mendekatkan diri kepada penunggu laut agar supaya tidak terjadi musibah, seakan-akan meyakini bahwa dia yang bisa mengendalikan semua itu, agar supaya tangkapan ikannya tidak sedikit. Yang seakan-akan tadi maknanya bahwa mereka meyakini bahwa ini penunggu laut ini mampu mengendalikan semua itu. Dan ini jelas syirkun akbaru, syirik besar ya akhi, sebagaimana disebutkan oleh Syekh dalam kaidah ini. Begitu pula menyembelih untuk kubur orang saleh, wali orang saleh, dalam rangka mengagungkan kubur orang saleh, dalam rangka memuliakan ya kubur orang saleh. Dia sembelih di sebelah kubur tersebut ya dengan niatan untuk kita untuk mengagungkan, memuliakan orang saleh tersebut. Ini karena dia ini atau dia ini yang membuat hajat saya jadi berhasil ini. Ya, waliyadzubillah. Nah, ini termasuk asyirkul akbaru, syirik yang besar. Nah, lalu kemudian al-qaidatul wahidatul arba'una, kaidah yang ke-41, la tuf'alu ibadatullahi, tidak boleh dilakukan ibadah kepada Allah fi makanin, di satu tempat, yuf'alu fihi jinsuha, yang juga dikerjakan di tempat itu jenis ibadah yang sama, tetapi li ghairillahi, diperuntukkan untuk selain Allah. Jadi tidak boleh kita melakukan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang biasanya ibadah itu dikerjakan untuk selain Allah. Maka ini di sini Asy-Syaikh memberikan penjelasan makna dari kaidah ini, kaidah yang ke-41 ini. Fala yajuzu, maka tidak boleh, an nadhbaha lillahi, kita menyembelih karena Allah, untuk Allah, bimakanin, di tempat, yudhbahu fihi li ghairihi, di tempat yang biasanya di situ disembelih yang untuk selain Allah. Wala an nusalliya, dan juga kita tidak boleh salat lillahi, karena Allah, fi makanin, di satu tempat, yusalli fihi li ghairillah, yang dimana orang ada salat atau yusalla fihi li ghairillah, biasanya dikerjakan salat di situ untuk selain Allah. Wala an nadhkurallaha, dan kita tidak boleh juga berzikir kepada Allah fi makanin, di tempat, yudhkaru, yang disebut, fihi, di tempat tersebut, ghairusmillah, yang nama selain Allah. Wa daliluha, dan dalilnya adalah qaulullahi azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, li nabiyhi, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, fi haqqi masjidid dirari, terkait dengan masjid dirar. La taqum fihi abadan, jangan engkau salat di masjid tersebut selama-lamanya. Ini surat At-Taubah 108. Di Masjid Dirar itu masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Tujuannya bukan untuk ibadah, tapi dalam rangka diantaranya agar supaya mata-mata Romawi nanti pura-pura masuk ke situ memata-matai kaum muslimin. Jadi itu seperti jadi tempat untuk membantu orang-orang kufar memata-matai dan mengawasi kaum muslimin. Tetapi mereka yang nggak sebutkan itu. Mereka hanya katakan kepada Nabi, kami bangun ini agar supaya orang-orang yang lemah, orang-orang yang nggak kuat datang ke Masjid Nabawi, biar mereka ibadahnya, salatnya di sini aja Rasul. Ketika itu Rasulullah SAW hendak berangkat perang Tabuk. Ya, sehingga Rasul katakan, ya nanti kalau kami pulang dari perang, kami akan singgah salat. Namun sebelum
Sampai di masjid tersebut Nabi SAW mendapatkan wahyu ini, la taqum fihi abadan, jangan kamu salat di situ selama-lamanya. Bahkan Nabi SAW perintahkan sahabat untuk membakar masjid tersebut kalau memang diberitahukan kepada Nabi SAW bahwa masjid itu dibangun dalam rangka untuk tadi diantaranya untuk memata-matai kaum muslimin. Jadi tempat pasukan atau telik sandi mata-matanya Romawi memata-matai kaum muslimin. Maka itu masjid dibangun bukan betul-betul untuk mengingat Allah, tapi justru malah untuk menghancurkan dan merusak agama Allah. Fanahahu 'anis salah, maka Nabi melarang, maka Allah Rabbul Alamin melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanahahu, maka Allah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis salati, mengerjakan salat fi hadzal makan, di tempat ini. Alladzi sayusalla fihi li ghairillahi, yang ditunaikan salat tapi bukan karena Allah, itu tadi pura-pura aja. Walam yabni asasan lillah, dan tidak walam yubna, dan tidak dibangun masjid ini asasan, asal muasalnya, pondasinya, asal muasalnya tidaklah dibangun lillahi, karena Allah. Wa akhraja Abu Dawud, dan al-Imam Abu Dawud mengeluarkan fi sunanihi, di dalam sunannya, hadis maksudnya tentunya, bi isnadin, dengan sanad ala syarti muslimin, yang sesuai dengan syaratnya Imam Muslim, min hadis Thabit ibn Dhahhak, dari hadisnya Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu. Nadhara rajulun, ada seseorang yang bernadar, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bernadar ayyan hara ibilan, menyembelih seekor unta, bi Buwanata, di satu tempat yang namanya Buwanah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal kana fihi wathanun min awthanil jahiliyati yu'badu? Hal kana fiha, apakah di dalamnya atau di Buwanah itu, wathanun, ada berhala, min awthanil jahiliyah, dari berhala-berhala jahiliyah, yu'badu, yang disembah? Qalu, para sahabat berkata, la, tidak ada Rasul. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, bertanya lagi, hal kana fiha 'idun min a'yadim, apakah di Buwanah itu ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka, orang-orang jahiliyah, orang kafir? Qalu la, tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aufi binadhrika, penuhilah nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin, sesungguhnya tidak ada memenuhi nazar fi ma'siyatillah, dalam bermaksiat kepada Allah. Kemarin kita sudah bahas ya, tidak boleh memenuhi nazar yang isinya maksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak ada nazar dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Dia bernazar tapi sesuatu itu yang bukan punyanya. Ya, ini tidak boleh. Ya, saya bernazar, saya akan menyembelih kambing tapi punya teman saya. Oh, tidak bisa yang seperti ini. Nah, yang jadi dalil dalam hadis ini adalah Nabi SAW bertanya, ini ada berhala mereka nggak di sana? Ada perayaan-perayaan mereka nggak? Biasanya mereka melakukan itu di sana nggak? Tidak ada. Kenapa Nabi SAW begitu? Karena gini, jadi ketika misalnya itu tempat, tadi contohnya Buwanah, di tempat itu biasanya orang-orang kafir menyembelih untuk selain Allah. Lalu kemudian ada orang mukmin menyembelih di tempat yang sama, karena Allah, untuk Allah. Ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena nanti ada setidaknya ada tiga poin ya. Poin penting yang mesti kita catat. Setidaknya di situ ada yang pertama, tasyabbuh bil kufar. Menyerupai orang-orang kafir. Ya, menyerupai orang kafir. Perbuatan itu menyerupai orang kafir. Dia nyembelih, ini nyembelih juga. Maka ada tasyabbuh. Yang kedua, orang akan tertipu dengan perbuatan ini. Oh, bisa tertipu? Ya. Loh, itu ada orang Islam nyembelih di situ. Dia kan nggak tahu niatnya karena Allah atau untuk selain Allah. Karena perbuatannya sama-sama nyembelih kan. Dia kan nggak tahu.
Maka orang nanti akan mengira, tertipu, mengira bahwa oh kalau begitu perbuatan orang musyrik menyembelih untuk selain Allah boleh. Itu ada orang mukmin nyembelih di situ. Jadi orang jadi tertipu, mereka mengira bahwa si mukmin ini menyembelih di situ untuk selain Allah juga. Padahal kan enggak. Tapi kan karena itu di dalam hati, ya orang nggak ada yang tahu. Zahirnya sama-sama menyembelih. Sehingga nanti orang akan mengira bahwa, oh kalau begitu perbuatan orang musyrik selama ini boleh. Yang ketiga, ini orang-orang musyrik akan menjadikan alasan perbuatan sebagian orang Islam yang seperti itu bahwa yang mereka lakukan itu boleh. Kalau tadi itu, yang kedua itu, orang-orang akan mengira bahwa itu boleh. Kalau ini orang musyrik menjadikan itu sebagai penguat, sebagai hujah bagi mereka bahwa apa yang mereka lakukan boleh. Tuh, orang Islam aja ngerjain begitu di situ, orang mukmin aja nyembelih di situ. Itu berarti perbuatan kita boleh. Ya, kalau nggak boleh ya nggak mungkin orang Islam atau orang mukmin berbuat itu juga di situ. Jadi ada 3 poin ya. Alasan atau illat atau hikmah kenapa tidak diperkenankan seorang mukmin, seorang muslim menyembelih karena Allah, tetapi di tempat yang dimana tempat itu biasanya dilakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tasyabbuh dengan orang-orang kafir, lalu kemudian membuat orang jadi tertipu, mengira hal itu boleh, dan itu bisa dijadikan sebagai argumen bagi orang-orang musyrik bahwa apa? Bahwa apa yang mereka lakukan itu benar dan boleh. Ini dilarang karena kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka, untuk menyatakan bahwa kita tidak sepakat dengan mereka, bara ya berlepas diri dari mereka, memusuhi perbuatan mereka dengan menjelaskan bahwa perbuatan mereka kesyirikan dan juga menunjukkan sikap kita menolak kesyirikan tersebut. Nah ini maka waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi. Sekarang muncul sebagian orang ya yang menunjukkan muwafaqatul musyrikin, menyetujui orang-orang musyrik, membenarkan atau setidaknya walaupun secara tidak tegas membenarkan, seolah-olah menyatakan bahwa mereka juga nggak apa-apa, sama, ya, sehingga sampai ada naudzubillah beberapa waktu lalu saya lihat secara ringkas di grup para asatidzah ya, ada puisi yang menyatakan seakan-akan bahwa agama Nasara dengan agama Islam itu sama, ya, membuat puisi. Ini jelas, ini kufur ini. Ya, waliyadzubillah. Ini jelas kekufuran dan datang dari orang yang pembuatnya itu bukan orang yang tidak tahu, tidak mengerti, bukan. Ya, jadi kalau seandainya pada orang ini pun ditegakkan hujah berulang-ulang, dia akan menolak. Waliyadzubillah. Dan itu sudah maklum, sudah ma'ruf orangnya. Nah, jadi nggak diperkenankan kita. Jadi kita ibadah menyembelih di tempat yang dimana biasanya di situ disembelih untuk selain Allah tidak diperkenankan karena 3 poin tadi. Yu'addi ila tasyabbuh, yang menyebabkan kita jadi tasyabbuh, kita jadi mirip, lalu kemudian orang jadi tertipu, dikira itu perbuatan boleh, perbuatan orang musyrik dikira boleh, karena di tempat itu kita melakukan hal yang sama. Yang ketiga, orang musyrik akan menjadikan itu argumen. Nah, sama sekarang ini. Tadi sebagian orang Islam yang membuat puisi yang sangat, itu nanti jadi argumen buat orang-orang kafir itu. Tuh, boleh kan nyatanya, memang kita harus. Ya, jadi argumen nanti buat orang-orang musyrik. Ya, kita tidak boleh perbuatan kita, perkataan kita, lalu kemudian menjadi argumen pembelaan bagi orang-orang musyrik. Waliyadzubillah. Wa qad ikhtassa as-su'alu, dan telah dikhususkan pertanyaan an hadzal makan, tentang tempat ini, fi mas'alatil Aid. Tadi Nabi tanya, di situ ada perayaan, ada berhala. Fi mas'alatil Aid, terkait dengan perayaan mereka. Wah, jadi
perayaan mereka. Jadi kita melakukan satu aktivitas karena Allah, seperti perayaan, mirip dengan perayaan, tapi di tempat yang sama atau di waktu yang sama. Itu apa namanya? Kan tasyabbuh tadi, setidaknya 3. Walaupun kita nggak niat merayakan seperti yang dirayakan oleh orang-orang kafir itu. Di waktu yang sama, ya kita pakai misalnya simbol-simbol atribut yang sama. Walaupun hati kita tidak niat merayakan misalnya, tapi setidaknya 3 hal tadi. Tasyabbuh, lalu kemudian orang menganggap, oh itu boleh, itu apalagi ustadz misalnya yang pakai simbol-simbol Natal misalnya, pakai topi Natal dan seterusnya. Orang akan mengira, apalagi yang pakai itu ustadz, profesor, pakar tafsir dan seterusnya misalnya ya, dai. Boleh berarti itu, lihat. Orang akan tertipu dan mengira itu boleh. Lalu kemudian orang musyrik pun akan menjadikan itu sebagai hujjah. Tuh, yang ustadz aja boleh, yang profesor doktor aja boleh, yang pakar tafsir aja bolehin. Anda siapa? Ilmu Anda sampai di mana? Ya, cuman ustadz dari masjid ke musola aja mengharam-haramkan. Lihat dampaknya yang sangat buruk sekali. Ya, dampaknya yang sangat buruk sekali. Waliyadzubillah. Maka tadi Nabi sampai tanya, fi mas'alatil Aid, terkait dengan ada nggak perayaan di situ. Jadi ini kalau ini bicara tempat, begitu juga waktu ya. Begitu juga nanti waktu. Kita nggak boleh juga di waktu mereka merayakan, kita menampakkan seperti kita merayakan juga. Nggak boleh. Karena itu bentuk barok kita. Apalagi naudzubillah pakai atribut, mengucapkan selamat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini nampak jelas, terang ini. Orang kalau di kasus ini dia menyembelih untuk Allah, tapi di tempat itu aja. Itu nggak boleh. Walaupun niatnya karena Allah. Ya sama kayak orang kumpul bareng, berzikir, berjamaah di masjid. Ya kan? Berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Tapi di waktu, di saat, di mana mereka bikin perayaan. Bareng, samaan. Nah, ini orang akan mengira loh. Ini ngerayain juga walaupun dengan apa? Bentuk yang berbeda. Nah, ini harus difahami. Maka tadi Nabi tanyakan fi mas'alatil Aid, terkait dengan masalah Aid, perayaan mereka, wa wujudil wasani, dan adanya berhala. Lianna adatal musyrikin, karena kebiasaannya orang-orang musyrik, inda awthanihim, di depan berhala-berhala mereka, ayyadhbahu al-qarabin. Mereka menyembelih hewan-hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa adat syirkiyin, dan adatnya kesyirikan ini, wa adat al-musyrikin, sepertinya ini salah ketik ya. Wa adat al-musyrikin, dan juga kebiasaannya orang-orang musyrik, fi a'yadihim, di perayaan-perayaan mereka, ayyadhbahu aydan, menyembelih juga. Maka falamma aliman nabiyyu, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui salamata hadzal makani, selamatnya tempat ini, artinya tidak ada itu semuanya, min wujudiz zabhi, enggak ada menyembelih, fihi, di tempat tersebut, li ghairillah, untuk selain Allah, ajaza dzabha fihi lillah azza wajal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenankan menyembelih di tempat tersebut karena Allah azza wajal. Wa hadzal nahyu laisa nahya maqasidin, dan larangan ini bukan larangan yang tujuannya bukan melarang tujuannya yang karena Allah, bukan. Wa innama nahyu wasail, ini larangan terkait dengan sarana. An ihya'i sunnatil musyrikin, yang berupa menghidupkan sunnahnya orang-orang musyrik, yaitu apa? Fi dzabhi li ghairillah, berupa menyembelih untuk selain Allah. Karena orang akan mengira bahwa dia melakukan perbuatan yang sama dengan orang musyrik karena zahirnya sama-sama nyembelih. Au fi salati li ghairillah, atau salat kepada selain Allah. Ya, beribadah kepada selain Allah. Al-qaidatu tsaniyatu wal arba'una, kaidah yang ke 42.
Man khafa min ghairillahi khaufa ta'abbudin wa sirrin. Siapa orang yang takut kepada selain Allah, khaufa ta'abbudin, berupa ketakutan ibadah, wa sirrin, dan ketakutan yang tersembunyi. Faqad asyraka, maka dia telah menyekutukan Allah asyirkal akbar, dengan kesyirikan yang besar. Ya, jadi nanti perlu kita ketahui nanti ini. Jadi ada khauf yang tabi'i, takut berupa tabiat. Ada yang takut berupa ta'abbud wasir. Takut yang berupa beribadah, dan sir itu tersembunyi. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Kama hiya halul musyrikin, sebagaimana keadaannya orang-orang musyrik, ma'a awthanihim, terkait dengan berhala-berhala mereka. Fa'innahum kanu yakhafuna al-awthan, mereka, karena sungguhnya mereka takut kepada berhala-berhala mereka itu, khaufa ta'abbudin, yaitu takut menyembah, beribadah, wasirrin, dan tersembunyi. Amma qauluna, adapun perkataan kami, khaufa ta'abbudin, ya takut beribadah, fahuwa khaufun, yaitu rasa takut, ya ta'abbaduna bihi, yang mereka beribadah dengan rasa takut itu kepada lihadhil awthani, kepada berhala-berhala ini. Kalau kita nggak begini, maka nanti dia akan mendatangkan, ya itulah musibah. Itu namanya ya, takut ta'abbud, pengagungan, penghambaan, pemuliaan, khawatir datang madarat, atau khawatir terhalangnya manfaat, itu namanya khauf ta'abbud itu. Ya, wah kalau kita nggak kasih persembahan kepada penunggu laut ini, ya nanti musibah. Lah itu kan khauf namanya, takut. Yang kemudian mendorong dia untuk mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah itu. Wa amma qauluna wa sirrin, adapun perkataan kami takut sir, yang tersembunyi, ai maksudnya laisa hunaka asbabun hissiyatun zahiratun. Tidak ada di sana sebab-sebab yang zahirah, yang nampak, yang hissiyah, itu bisa dideteksi oleh indera kita, panca indera kita. Tidak juga nampak. Tujibu, yang menetapkan anta khafa, engkau takut, minhu, darinya. Jadi misalnya takut kepada apa? Kepada wabah, penyakit yang sekarang terjadi. Itu kan sebabnya hissiyah zahirah, sebabnya nampak, nyata. Nah, maka ini bukan termasuk khauf sir namanya. Ini namanya khauf tabi'i, karena sebabnya hissiyah zahirah. Ini yang perlu diberikan catatan di sini, yaitu tadi. Yang sebabnya hissiyah zahirah. Nah, itu tabi'i itu namanya. Takut pada singa. Itu sebabnya hissiyah zahirah, nyampak, nyata. Nah, itu ya. Nah, kalau yang sir bagaimana? Dia tidak ada sebab itu. Yang hissiyah, yang zahirah, enggak ada. Wa innama anta taqadta sirran fi qalbik. Engkau meyakininya, rasa takut itu ada tersembunyi di dalam hatiku. Di dalam hatimu, wujud hadil asbab, adanya sebab-sebab ini tersembunyi dalam hatimu. Fakhifta, maka kemudian kau takut. Fasababul khaufi, maka sebab takutmu itu sirriyun, tersembunyi. Laisa zahiran, tidak nampak, wala waqi'an, dan tidak nyata. Misalnya, kal khaufi min syajaratin, seperti takut kepada pohon. Ya, antusibaka bisu'in, pohon ini bisa mendatangkan keburukan bagimu. Nah, ini namanya khauf sir ini. Mana ada pohon bisa mendatangkan musibah, mara bahaya, madarat, enggak ada kan? Namanya khauf sir ini. Wa awil khaufi, atau seperti takut min mayyitin, takut kepada orang yang mati. Fatajiduka inda qabrihi, maka engkau mendapati dirimu di sisi kuburnya mayyit ini, khaifan minhu, takut kepadanya. Takut apa? Orang dia nggak bisa mendatangkan madarat dan seterusnya, nggak bisa.
Ini namanya khauf sir. Ya. Jadi ini alasannya bukan alasan yang nyata lagi nampak. Kama qala qaumu sayyidina Hud lahu. Sebagaimana perkataan kaumnya Nabi Hud kepada Nabi Hud. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Qala inni ushhidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min dunih. Jadi perkataan kaumnya Nabiullah Hud alaihi salam kepada Nabi Hud ketika mereka menolak dakwahnya Nabi Hud alaihi salam. Mereka menolak dakwahnya Nabiullah Hud alaihi salam. Apa mereka berkata? Tidaklah kami berkata. Artinya perkataan kami kepada engkau bahwa engkau adalah orang gila dan seterusnya. Illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Melainkan karena apa? Sebagian ilah kami memberitahukan dengan keburukan yang menimpa engkau. Artinya, ya sebagian dari sesembahan-sesembahan kami ini karena kamu celah, karena kamu ini maka ya kamu ini gila. Nggak benar, dia alasannya nggak jelas mereka. Ya, kami tidak mengatakan kecuali sesungguhnya sebagian dari sembahan kami ini telah mengatakan kamu tuh gila. Karena kamu melarang menyembahnya. Nah, ini. Jadi kami katakan kamu gila karena kamu melarang menyembahnya. Loh, kenapa saya nggak boleh melarang menyembahnya? Apa alasannya? Ya pokoknya nggak boleh. Karena ini sesuatu yang sudah kami agungkan selama ini, sudah kami sembah selama ini. Lihat, nggak jelas alasannya. Khaufnya, nanti ada musibah datang, orang yang udah selama ini kita kerjakan kok dilarang, nanti akan ada musibah, nanti akan terjadi begini, bagaimana? Itu namanya khauf sirri. Yang juga di dalamnya ada ta'abbud, akhirnya menyembah dia kepada selain Allah. Qala inni ushhidullah. Kata Nabi Hud alaihi salam, sesungguhnya aku bersaksi atas nama Allah, atas apa yang aku katakan, bahwa aku benar. Washhadu, dan persaksikanlah anni bari'um mimma tusyrikuna min duni. Dan persaksikanlah aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala khaufahum minha, maka Allah jadikan di sini ketakutan mereka itu dari berhala-berhala khaufa ta'abbud. Dia takut karena ibadah itu, karena ibadah mereka mau dilarang. Karena ibadah mereka mau dilarang. Ya, kamu udah melarang kami untuk nyembah ini, mencela-cela sesembahan kami. Ini nanti akan datang masalah nih, musibah, kamu yang gila gitu. Masa yang udah selama ini kita kerjakan dilarang-larang? Fa'in kulta, kalau engkau bertanya, awalasna nakhafu minal jinni, bukankah kita juga takut kepada jin? Al-jawab, jawabannya, al-khawfu minal jinni, takut kepada jin yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua. Yang pertama, khawfun tabi'iyun, takut yang tabiat. La lauma 'alal insani fi, tidak ada celaan bagi manusia di dalamnya. Ka'ayya khafa minal makanil khali, seperti dia takut tempat sepi, kosong. Au yakhafa, atau dia takut min ayyufaji'ahu jinnun, jin datang tiba-tiba mendatanginya. Nah, itu boleh. Karena wajar itu. Datang tiba-tiba. Ya kayak manusia datang ngagetin tiba-tiba. Kan kita jadi takut, kita jadi kaget. Itu wajar. Tabi'i namanya. Au idza qila, atau kemudian ketika dikatakan inna fi hadzal makani jinnan, sungguhnya di tempat ini ada jin. Khafa minal ityani ilahi, dia khawatir jin mendatanginya. Fahada ka khawfil abdi minal lisus, atau al-lusus. Dia takut dari pencuri.
Atau minan nar, atau dari api, kena kebakar api. Wal hayyati, takut dipatuk ular. Fahadha khaufun tabi'iyun. Ini takut tabiat. Boleh. Nggak ada celah ini. Wajar. Ya kayak tadi, takut sama wabah. Ini wajar. Karena apa? Sebabnya zahir. Hissi. Takut sama jin, jin mendatanginya, lalu kemudian dia jadi takut, kaget. Ya jangankan gitu, manusia aja dikagetin, kaget. Didatangi oleh pencuri, takut dia. Didatangi oleh pembunuh, perompak, pembegal, khawatir, takut dia. Ini tabi'i ini. Nah, yang khauf sir bagaimana? Ini Syekh jelaskan. Amma man yakhafu minal jinni khaufa sirri. Adapun siapa orang yang takut kepada jin dengan takut sir. Seperti apa? Ayyusibuhu bi ayyi dararin lam yuqaddirhu Allahu azza wa jalla. Khawatir jin itu mendatangkan mara bahaya yang tidak Allah tetapkan. Nah, itu ya. Ya sama seperti tadi nih, kalau kita nggak bikin persembahan, maka penunggu tempat ini, penunggu hutan ini akan mendatangkan mara bahaya pada diri kita. Nah, ini namanya khauf sir ini. Maka dibikinlah persembahan, ritual, ya, larung kepala kerbau, ya, lalu kemudian membuang hasil panen dilemparkan ke kawah gunung biar penunggu gunung nggak marah, biar nggak meletus. Ini namanya khauf sir wa ta'abbud. Dan ini syirik akbar. Ya. Au khaufan mabniyan ala annal jin, atau takut yang dibangun ala annal jinna, bahwa sesungguhnya jin tamliku naw'an min at-tadbiri. Dia memiliki kemampuan mengatur, wa tasrifi, dan mengendalikan dia tadi. Nanti kalau penunggu laut marah, ini nanti airnya jadi naik ke daratan, banjir bandang, tsunami. Itu kan naw' min at-tadbiri wa tasrif. Yaitu bentuk pengaturan, pengendalian. Oh, nanti penunggu gunung marah, gunung meletus. Biduni iznillah, tanpa izin dari Allah azza wa jalla. Ya, nanti gunungnya meletus nih kalau kita nggak bikin persembahan. Ini namanya udah khauf sir wa ta'abbud ini, ya akhi. Fanqalabal khaufu, maka rasa takut jadi berubah min khaufin tabi'in, dari takut tabiat, ila khauf sirrin wa ta'abbudin, ila khaufi sirrin wa ta'abbudin, takut yang tersembunyi di dalam hati dan takut dengan mendorong dia untuk menyembah selain Allah. Wa hadzal khauf la yajuz, dan takut yang seperti tidak boleh ayyusrafa, diarahkan, dipalingkan li ghairillahi, kepada selain Allah tabaraka taala. Faman sarafa syai'an, maka siapa orang yang memalingkan salah satu dari min khaufi ta'abbudi, dari takut ta'abbud, takut ibadah, awis sirri, atau takut sir ini yang tersembunyi dalam hati, li ghairillah, kepada selain Allah, faqad ittakhadhahu syarikan ma'allahi, maka dia telah menjadikan sekutu bersama dengan Allah tabaraka taala. Syirkun akbaru, dia syirkan akbara, dengan kesyirikan yang besar ini. Walidzalika yaqulullah, maka oleh karena itu Allah azza wa jalla berfirman, fala takhafuhum, jangan kamu takut kepada mereka. Yang bermaksud adalah khauf ta'abbud dan khauf sir. Jadi takut kepada musuh, bahwa musuh datang bisa menyebabkan atau bisa menyerang mereka, tabi'i itu. Tabi'i. Tetapi takut bahwa musuhlah yang bisa mendatangkan madarat tanpa Allah tetapkan, itu khauf sir wa ta'abbud. Nah, itu yang tidak boleh, yang dilarang di sini. Fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka dengan meyakini bahwa merekalah yang datangkan madarat tanpa Allah tetapkan. Ini yang dilarang di sini. Wa khafuni, takutlah kalian hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Wa fa'allaqal iman 'ala tauhid bil khaufi. Maka Allah mengaitkan, menggantungkan iman dengan mengesahkan Allah dengan takut. In kuntum mu'minin. Ya tadi, takutnya taufik yang sir wa ta'abbud. Jadi nggak ada makhluk yang mendatangkan madarat kepada kita, nggak ada. Ya kecuali atas izin Allah. Tapi kita takut diterkam singa, yang dia tentunya itu sebab madarat kan. Itu tabi'i.
Tapi bahwa singa itu yang bisa mendatangkan madarat, mara bahaya buat kita, enggak boleh itu. Allah Rabbul Alamin, dia hanya sebab. Maka kita sudah bahas pada pembahasan terkait dengan rububiyah, bahwa nazarah, pandangan kita kepada makhluk adalah nazratu sababiyah, pandangan sebab. Nah, ketika sudah berbalik bahwa dia yang mengendalikan, dia yang ini namanya sir wa ta'abbud, khaufu sir wa ta'abbud. Itu tadi, ini karena nggak kasih sajen sih kepada penunggu laut, makanya terjadi musibah. Khauf sir wa ta'abbud, syirkun akbar. Dan itu syirik besar ya akhi. Dan ini mesti belajar orang mukmin. Mesti belajar yang seperti ini. Ya kita tentu tidak lantas mengesampingkan terkait pembahasan masalah-masalah fiqhiyah. Tentu tidak, tentu tidak. Ya, diskusi tentang masalah. Ini kadang kita ini aneh, sebagian kita mengaku mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi terus perdebatannya yang diperuncing terus, kunut subuh terus. Ini khauf sir wa ta'abbud, orang tidak ngerti, tidak paham. Dan Syekh sudah jelaskan ya, Syekh sudah jelaskan di awal-awal pembahasan bahwa bukanlah merupakan hikmah dalam berdakwah, bukanlah merupakan metode yang tepat dalam berdakwah ketika kita dapati di tengah masyarakat ada penyimpangan dari sisi aqidiyah, ya, ada penyimpangan dari sisi at-tauhid, dari sisi akidah, tidak paham tentang apa yang membedakan antara khauf tabi'i, khauf sir, ta'abbud, gak bisa bedain. Lalu kita meningkat kepada permasalahan khilafiyah para ulama, ijtihad para ulama. Ada laysat minal hikmah. Hadi laysat minal hikmah fi dakwah. Ini bukanlah termasuk hikmah dalam berdakwah. Mereka nggak bisa bedain mana khauf sir, mana ini nggak bisa bedain. Makanya kemarin itu kan kita lihat bagaimana satu kelompok lah ya satu jamaah yang mengatakan nggak usah takut corona, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu kita datangin itu tempat corona biar coronanya yang minggir. La ilaha illallah, hada jahlun. Kebodohan yang nampak di depan mata. Terang kebodohannya. Tidak bisa membedakan mana khauf sir, mana khauf tabi'i, mana khauf ta'abbud. Gak bisa bedain. La ilaha illallah. Lalu kemudian berbicara, lalu kemudian berfatwa, lalu kemudian ngomong atas nama nyawa manusia, kesehatan manusia. La ilaha illallah. Bala ini. Iya. Maka itu para ulama memprioritaskan betul tauhid. Bukan berarti tidak belajar yang lain, dah. Waktu yang kita miliki sedikit, sempit. Masa yang kita punya juga terbatas. Semangat yang kita punya tidak seperti para ulama dahulu yang mampu membahas banyak hal dalam waktu yang singkat. Pemahaman kita terbatas, maka prioritaskan yang prioritas. Nah, selanjutnya waqala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, "Atakhshawnahum?" Apakah kalian takut kepada mereka? Takut yang dimaksudnya tadi, takut sir wa ta'abbud. Fallahu ahaqqu an takhshawhu. Sedangkan Allah lebih berhak kalian takut kepadanya. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Ya, in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Jadi ini ayat membicarakan agar supaya kaum mukminin tidak ragu memerangi orang-orang yang membatalkan perjanjian mereka. Ini orang-orang Yahudi yang mereka berusaha orang-orang Quraisy maksudnya, yang mereka merusak perjanjian mereka dan hendak mengusir Rasul dari Mekah. Artinya memang sudah. Ya, mereka yang mulai lebih dahulu ya, itu orang-orang kafir Quraisy. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Jangan ragu kalian memerangi satu kaum yang mereka membatalkan perjanjian mereka. Wa hammu bi ikhrajir rasul. Dan mereka
berusaha mengusir Rasul dari Makkah. Wa hum bada'ukum awwala marrah. Mereka yang memulai pertama kali. Atakhshawnahum? Apa kalian takut kepada mereka? Yang dimaksud takut di sini itu tadi khauf sir. Bahwa mereka yang datangkan madarat itu enggak. Bukan mereka. Ya. Gitu ya. Apa kamu takut berjumpa dengan mereka di medan perang? Pasti kalau tabi'i ada nggak itu? Rasa takut berjumpa dengan mereka di medan perang secara tabi'i ada nggak? Ada. Tapi rasa takut yang berarti bahwa mereka yang bisa datangkan madarat, itu nggak boleh yang seperti itu. Allahu ahaqqu an takhshawhu. Allah lebih berhak kalian takut kepadanya. Artinya bahwa yang mendatangkan madarat hanya Allah. Memang mereka bisa jadi sebab madarat. Nah, itu tabi'i. Jadi kita takut mereka membunuh kita, itu kan berarti sebab. Bukan mereka mematikan kita, enggak. Mereka membunuh kita karena mereka menjadi sebab. Itu tabi'i. Tapi takut bahwa mereka yang mematikan kita, itu yang tidak boleh. Sir. Maka ketika khauf tabi'i ini muncul, dan ini penjelasan, wallahu a'lam, seingat saya dapatkan ini dari Syekh Sa'ad Asy-Syafri ya. Asy-Syafri hafizahullah taala, ketika ada muncul khauf tabi'i tadi bahwa ini bisa jadi sebab datangnya hal yang buruk, kan sebab sampai di situ tabi'i kan, sebagaimana tadi pencuri menjadi sebab datang keburukan, itu bisa ditekan ketika khauf sir kepada Allah makin kuat, ta'abbud kepada Allah semakin kuat, bahwa nggak ada yang datangkan madarat melainkan hanya Allah. Dia hanya sebab saja. Kalau Allah nggak kehendaki maka tidak. Maka khauf tabi'i akan bisa ditekan. Dan ini pelajaran luar biasa. Ya ikhwah, azakumullah. Di dalam terdapat faedah bahwa kita ini, manusia itu hidup, mau nggak mau dikelilingi rasa takut. Pasti. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Walanabluwannakum, pasti kami uji kalian, pasti. Bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut, ketakutan. Pasti kita diuji takut. Semua kita pasti ngalamin rasa takut. Nggak ada yang nggak pernah ngerasakan takut. Pasti. Karena ini firman Allah Rabbul Alamin. Yaitu apa? Khauf tabi'i itu tadi. Takut tabi'i. Ya? Wah, gimana ini? Kalau ini misalnya wabahnya nggak berhenti-berhenti. Ya? Lalu kemudian, itu takut tabi'i, tapi nanti jangan sampai dia naik menjadi khauf sir yang akhirnya dia meyakini bahwa madarat itu yang mendatangkan adalah penyakit itu. Jangan sampai dari khauf tabi'inya meningkat lama-kelamaan menjadi khauf sir. Ya akhirnya membuat dia jadi gelisah, membuat dia jadi nggak tenang, membuat dia jadi nggak tentram. Nah, khauf tabi'i, ketika khauf sir tetap kepada Allah, khauf ta'abbud, khauf sir kepada Allah, khauf tabi'i ada, dia akan terminimalisir. Hati kembali jadi tenang, hati kembali jadi tentram. Iya, itu sebab. Tapi tetap kita mengambil sebab-sebab agar bisa terhindar dari apa yang kita khawatirkan secara tabi'i itu. Tapi hatinya berserah kepada Allah, karena Allah lah yang menetapkan, karena Allah yang menakdirkan, karena Allah yang mendatangkan manfaat, karena Allah yang menolak madarat, karena Allah yang mengendalikan, dan seterusnya. Perhatikan saudara ya ikhwah, azakumullah. Di sini seorang mukmin terjaga stabilitas mentalnya, batinnya, tatkala tauhidnya benar. Tauhidnya lurus. Maka orang mukmin bukan berarti nggak pernah ketakutan, bukan berarti nggak pernah khawatir, bukan berarti jadi nggak pernah muncul kekhawatiran, kegundahan, muncul. Tapi apa? Lalu kemudian dia kendalikan itu dengan dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya apa? Yang di ayat yang tadi yang kita sebutkan penggalannya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wabasyshirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibatu qalu, apa mereka katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihat, khauf sirnya, khauf ta'abbudnya diarahkan, dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Kami milik Allah. Allah yang kendalikan, Allah yang ngatur, Allah yang jaga. Kami berusaha yang kami mampu, yang kami bisa. Dan hanya kepada Allah kita pun akan kembali. Kita semua juga bakal mati, kita semua bakal dikubur juga. Itu ya. Akhirnya kemudian hatinya menjadi tentram, hatinya menjadi tenang. Wallahu taala ala wa alam. Ayuhal ikhwah, azakumullah, kita cukupkan dulu ya kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kita berhenti pada al-qaidatu ats-tsaniyatu wal arba'un, kaidah yang ke-42.
Adapun kaidah Ats-Tsalisah wal Arba'un nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita selanjutnya insyaallah taala. Nah, ada pertanyaan? Fadhal, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ketika hari perayaan orang kafir dijadikan hari libur, lalu kita merasa senang karena diliburkan? Contoh Natal, Tahun Baru. Nah, ya jadi tentang masalah perayaan orang kafir yang dijadikan hari libur, kan yang bikin dia jadi hari libur bukan kita ya. Bukan kita, yang bikin hari libur bukan kita. Itu pemerintah yang bikin dia libur, gitu ya. Nah, lalu kemudian kita senang karena faktor liburnya, bukan karena faktor Natal dan Tahun Barunya. Jadi karena itu akhirnya biasa anak-anak kan jadi nggak sekolah misalnya ya. Ya, senangnya karena nggak sekolahnya. Mau urusannya Natal, kita nggak merayakannya, kita nggak melakukan hal-hal yang mengarah kepada merayakannya, maka ini tidak termasuk yang dilarang. Ya, jadi bukan termasuk yang dilarang ya. Wallahu alam. Karena apa? Dia biasanya kalau anak-anak itu yang tanya, dia liburnya bukan karena Natalnya, Tahun Barunya, ini tidak ada urusan. Tapi kalau dia bergembira karena Natalnya, dia tunjukkan dengan ucapan, ditunjukkan dengan simbol-simbol, dia pakai tiup trompet misalnya, termasuk bakar-bakar ikan, nah ya ini yang nggak diperkenankan. Walaupun misalnya dia bakar ikannya bukan karena perayaan itu, tapi kan ada tasyabuhnya tadi, karena bergembira. Dibakar ikannya jangan pas malam tahun barunya, besoknya atau sebelumnya, silahkan. Jadi kalau gembiranya karena faktor liburnya semata, tidak ada masalah. Dan itu kebanyakan anak sekolah begitu. Senangnya karena liburnya, tidak peduli. Mau libur Natal, Tahun Baru, libur karena Isra Mi'raj, Maulid Nabi, pokoknya liburnya itu yang mereka senang. Wallahu a'lam. Ya sebagian orang kerja juga begitu, karena liburnya yang dia senang, bukan karena faktor apa? Karena faktor perayaannya. Dan lagi pula juga bukan kita yang menetapkan libur itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Apabila kita bangun masjid, kemudian masjid digunakan ibadah yang tidak sunnah, apakah ada pahala buat yang bangunnya? Syukran. Afwan. Ya jadi kita pertama, kita bangun masjid, niatnya untuk ibadah kepada Allah. Lalu kemudian kok ternyata pengelolanya melakukan ibadah yang tidak sunnah, lalu kemudian kita sudah ingatkan dan seterusnya, apakah ada pahala yang buat yang membangunnya? Ya, di ibadah-ibadah yang tetap sesuai sunnah, salat berjamaah dan seterusnya, semoga pahala tetap didapatkan oleh yang membangunnya. Ya, yang membangunnya gitu ya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah termasuk khauf yang tercela jika seseorang takut mati karena masih teringat dosa-dosanya dan sedikit amalan untuk bertemu dengan Allah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, tidak. Jadi tidak termasuk khauf yang tercela ya. Karena apa? Takut kematian, khauf tabi'i, semua orang takut pada kematian. Semua orang takut mati semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqiqukum." Katakan sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, lihat, lari, semua orang lari darinya, maka dia pasti menjumpai kalian. Apalagi kemudian dia takutnya karena dia teringat dosanya yang masih banyak dan seterusnya. Nah, ini bukan khauf yang tercela, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana meluruskan pemahaman yang mengatakan bahwa orang-orang lulusan Madinah tidak lebih bagus dakwahnya dibandingkan orang-orang Mesir, sehingga gampang-gampang mengatakan ini haram, ini syirik. Sedangkan profesor-profesor itu yang dari Mesir lembut dan tidak gampang mensyirikkan. Bahkan fatwa mengucapkan selamat Natal yang berkali-kali dijadikan orang awam membolehkan Ustaz, apa boleh kita mengambil ilmu mereka terkait akidah mereka demikian? Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya kita tidak mengeneralisir ya. Kita tidak mengeneralisir lulusan Madinah, lulusan Mesir itu enggak jadi ukuran ya, akhi. Ya, kita tidak mengeneralisir dan juga kita tidak jadikan ukuran. Wah, kalau lulusan Madinah gampang-gampang mensyirikkan dan seterusnya, enggak. Ada juga yang lulusan Madinah terus kemudian lembut juga ada. Enggak gampang-gampang mensyirikkan. Ya, enggak sih. Jadi ini perkataan yang seperti ini, semisal seperti ini, tidak gampang mensyirikan dan seterusnya, lembut. Ini apa? Batasan-batasannya sudah tidak jelas. Batasannya batasan hawa semuanya, hawa. Atau bahasa lainnya, yang saya suka, lah itulah yang bagus. Yang saya nggak suka, itulah yang buruk. Jadi batasannya sudah hawa nafsu ya. Ya batasannya sudah hawa nafsu. Jadi kalau sudah batasannya hawa nafsu ya susah. Nggak bisa lagi dibatasi karena itu semua apa yang dia suka itulah yang baik, apa yang dia nggak suka itulah yang buruk. Ya. Karena batasannya hawa nafsu. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut itu kesyirikan, yang Allah Subhanahu wa taala sebut itu haram, ya kita sebut itu haram, itu kesyirikan. Apa itu berarti gampang mengharamkan, gampang mensyirik-syirikan? Jadi kalau batasannya hawa nafsu ya susah sudah. Ya, sudah susah kalau batasannya hawa nafsu atau yang jadi patokannya, landasannya, pondasinya adalah hawa nafsu. Wallahu a'lam. Ya, adapun mengambil ilmu, tadi kita katakan kalau memang sudah kita ketahui dia membolehkan hal-hal yang seperti tadi, ya jangan, bahaya. Ya, bahaya. Mau lulusan manapun dia bolehin mengucapkan selamat, nggak boleh. Nggak diperkenankan ini. Lalu kemudian kita bilang begini, dibilang keras, ya gimana lagi? Ya, tadi kalau udah ukurannya hawa nafsu ya susah. Kita bilang nggak boleh, kita bilang haram, keras, ekstrim. La ilaha illallah. Assalamualaikum Ustaz. Saya bekerja di stasiun TV. Bagaimana hukumnya setiap Natal saya dan Tahun Baru selalu masuk? Apakah termasuk tabu? Maksudnya selalu masuk kerja gitu? Ya nggak apa-apa, ya kerja-kerja aja. Yang penting nggak. Jadi mau itu perayaan Natal, itu Tahun Baru, Anda tetap bertugas. Nggak apa-apa. Yang penting Anda tugasnya bukan merayakan itu. Kerjaannya bukan ngerayain itu. Pakai atributnya, ngucapin, ya itu tidak boleh. Tapi kalau tugas seperti biasa, jadi misalnya ada satu perusahaan ini misalnya ya, pas Natal Tahun Baru, dia nggak liburkan, dia tetap karyawannya suruh kerja, ya nggak apa-apa, masalah. Ya, itu tidak termasuk tasabuh. Ya beda kalau umpamanya dia apa? Ngerayain, ya, itu lain, mengucapkan pakai atribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau perayaan ulang tahun apakah termasuk tasabuh? Mohon penjelasannya. Tasabuh dan itu memang perayaannya orang kafir gitu. Bukan cuma tasabuh, emang itu perayaannya orang kafir, bukan perayaannya kaum muslimin. Kaum muslimin nggak pernah kenal ulang tahun. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik barakallah. Jika seorang sudah mengetahui larangan berjabat tangan dengan lawan jenis, tapi dia masih suka melakukannya karena menganggap remeh, dan ketika ada isu corona, dia tidak mau berjabat tangan dengan orang lain karena takut tertular. Apakah seperti ini bisa dikatakan dia lebih takut corona daripada Allah Rabbul Alamin? Jadi dia tadi khauf tabi'inya lebih kuat dibandingkan khauf sir dan ta'abbudnya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya seperti ini, maka jawabannya, perhatikan jawabannya. Khauf tabi'inya, takut sama corona kan berarti khauf tabi'i. Khauf tabi'inya lebih kuat dibandingkan khauf sir dan ta'abbud kepada Allah. Yang lebih kuat tabi'inya. Dan sekarang begini, berjabat tangan dengan lawan jenis ya, kan haram. Allah ancam dengan, Rasul ancam dengan ancaman yang berat ya, lebih baik ditusuk kepalanya dengan besi panas daripada harus berjabat tangan dengan wanita yang tak halal baginya. Itu kan mestinya dia takut ta'abbud dalam rangka tunduk beribadah kepada Allah ketika mendengar yang seperti itu. Nah, ketika takut itu melemah pada dirinya, nah terus takut tabi'inya yang lebih kuat. Makanya tadi, memang corona takut luar biasa, nggak mau jabat tangan. Giliran larangan berjabat tangan dengan perempuan, dia ya itu namanya khauf tabi'inya lebih kuat dibandingkan khauf sir. Ya, lebih kuat dibandingkan khauf apa? Khauf sir. Karena merasa bahwa dampaknya nggak terasa langsung pada saat itu ketika berjabat tangan dengan lawan jenis. Bahkan di situ pun di dalamnya terdapat apa? Hawa. Ya. Kecondongan hati, ya, kesenangan sesaat dan seterusnya. Nah, maka
Yang harus diperkuat bagaimana dia semakin kuat khauf sirni. Dia takut juga sama corona sebagai khauf tabi'i, tapi juga lebih takut kepada Allah Rabbul Alamin sebagai ta'abbudan, sebagai berta'abbud, beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, ya kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.